Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Baiklah, sebelum itu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Gali Hardiansyah. Saya mengajar di SDIT Mutiara Cendekia. Untuk tahun ini saya dipercayakan oleh kepala sekolah mengajar di kelas 6. Saya mengampu mata pelajaran tematik. Dan untuk hari ini tanggal 13 Desember 2022 saya akan membuat video tentang materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, materi IPS tentang keadaan geografis wilayah di Asia Tenggara. Misalnya dapat saya sampaikan, bila kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha semuanya? Baik. Kurang semangat. Keluarkan yel-yel kita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Medicine. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Medicine. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke, anak soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai aktivitas, ya, Bapak panggil, silakan Koko maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, silakan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Oke, terima kasih Koko, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya. Oke, selesai. Oke, sebelumnya Pak mau absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Materi minggu kemarin kita belajar tentang pengertian daripada ASEAN. Ada yang tahu kepanjangan dari ASEAN itu apa? Angkat tangannya, silakan. Atau mau pakai tunjuk? Silakan, Damia. Apa itu ASEAN? Kepanjangan dari? Oke, Association of Southeast Asian Nation, artinya perkumpulan dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang keadaan geografis yang ada di Asia Tenggara. Ya, mulai dari itu tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu anak soleh dan soleha mengetahui bagaimana ciri-ciri maupun keadaan geografis ya negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak akan bertanya terlebih dahulu. Sekarang tahun 2022. Di Qatar ada apa? Piala Dunia. Sekarang Pak tanya, adakah dari Asia Tenggara ini yang mewakili Piala Dunia di Qatar? Seperti apa? Coba Malaysia? Indonesia ada mewakili? Ada? Nggak ada. Apalagi Filipina ada? Ada? Ada Filipina? Lolos nggak? Nggak lolos ya. Kenapa Indonesia itu nggak lolos ke Piala Qatar? Yang tahu? Mereka nggak bisa main. Nggak bisa apa? Nggak bisa main, bisa main, tapi belum beruntung saja. Bisa main bola semuanya. Kalau nggak bisa main bola, nggak bisa dibentuknya FIFA. Ya, nggak bisa kita bentuk organisasi sepak bola di Indonesia. Hanya saja ketika babak penyelesaian sebelum Piala Dunia kemarin, Indonesia belum beruntung untuk masuk Piala Dunia tahun 2022. Nah, pada kesempatan hari ini, sebelum kita lanjut pada materi kita, Pak akan menayangkan sebuah video yang menayangkan tentang keadaan geografis di Asia Tenggara. Anak soleh dan soleha, mohon perhatikan videonya sebelum nanti kita akan mengerjakan LKPD. Karena di akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membuat project, yaitu menentukan negara-negara yang ada di ASEAN, kemudian letak ataupun ciri-ciri geografisnya. Halo semuanya, kembali lagi di Coach Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Berikut penjabaran mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia juga terletak di antara dua salib pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya, Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Selain lautan yang luas, Indonesia juga mempunyai banyak sungai besar dan kecil. Penduduk Indonesia berjumlah 270 juta jiwa.
Penduduknya menganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Kelompok terbanyak antara lain etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Setiap etnis memiliki warisan budaya masing-masing. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Namun, Indonesia mempunyai 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Yang kedua ada Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa daratan rendah. Sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan. Perbukitan dengan puncak Bukit Timah berada di bagian tengah. Bukit-bukit rendah berada di bagian barat laut dan selatan. Beberapa sungai kecil mengalir di daratan Singapura, seperti Sungai Kanji dan Sungai Palang. Jumlah penduduk Singapura adalah 5 juta jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Ada pula umat agama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari antara lain bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Yang ketiga ada Malaysia. Wilayah Malaysia dipisahkan oleh lautan Tiongkok Selatan dan Selat Kalimantan. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia bagian timur sebagian besar merupakan pegunungan. Wilayah Malaysia bagian barat relatif beragam penampakan alamnya, yaitu daratan, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Sungai yang mengalir di Malaysia Barat adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak. Sedangkan Sungai Laidah mengalir di Malaysia Timur. Jumlah penduduk Malaysia sebanyak 29 juta jiwa, yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris, India, dan Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Yang keempat, Brunei Darussalam. Seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak, Malaysia. Wilayahnya memiliki dataran rendah dan pantai berawal di bagian barat dan perbukitan sebagian timur. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belaid. Jumlah penduduk Brunei Darussalam adalah 436 jiwa, yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Bahasa Inggris dan Mandarin juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Yang kelima, Thailand. Pegunungan dan perbukitan berada di sebelah tenggara. Di bagian selatan terdapat Semenanjung Malaka. Di sebelah selatan pegunungan utara juga terdapat dataran rendah. Sungai Chao Phraya terletak di bagian tengah Thailand yang merupakan dataran rendah yang subur. Di bagian timur terdapat Sungai Mekong yang menjadi pembatas dengan Laos. Di bagian timur laut terdapat Plato Korat yang merupakan wilayah yang kurang subur. Jumlah penduduk Thailand adalah 67 juta jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Thai. Sebagian besar masyarakat beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai.
atas rangkaian pegunungan sirkuit Pasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Sungai di Filipina pendek berarus deras yang berkelok-kelok sehingga tidak dapat dilayari oleh manusia. Jumlah penduduk Filipina adalah 102 juta jiwa yang terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Filipino Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Sebagian besar penduduk beragama Katolik. Bahasa resmi adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Yang keenam, Vietnam. Keadaan alam Vietnam bervariasi, antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunnan dan dataran tinggi Annam. Delta Sungai Merah berada di sebelah utara. Jumlah penduduk Vietnam adalah 92 juta jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Kim. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Yang ke-8, Laos. Wilayah Laos tidak mempunyai batasan laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Secara umum, wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Sebagian besar wilayah Laos mempunyai dataran tinggi dan pegunungan Canberra Annam di bagian utara. Dataran rendah hanya berada di bagian selatan dan barat daya. Sungai Mekong mengaliri dari wilayah barat daya sampai ke arah tenggara. Daerah sekitar Sungai Mekong adalah daerah tersubur sekaligus terpadat di Laos. Jumlah penduduk Laos adalah 6 juta jiwa. Sebagian besar penduduk adalah etnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Bahasa lain yang digunakan penduduk Laos adalah bahasa Prancis, Inggris, dan Thai. Yang ke-9, Myanmar. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Di bagian barat Myanmar adalah pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy Chitang di bagian tengah. Di bagian selatan, pesisir pantai berupa pantai berbatu karang. Jumlah penduduk Myanmar adalah 55 juta jiwa yang terdiri atas etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Di bagian barat laut terdapat dataran Lopasri. Dataran ini terbentuk akibat banjir di sekitar danau Tonle Sap. Sungai Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Jumlah penduduk Kamboja adalah 15 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer. Ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Tetap semangat belajar dan jangan lupa like, subscribe channel ini agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi menarik berikutnya. Terima kasih. Oke,
Alhamdulillah tadi kita sudah menyimak lebih kurang itu 10 menit ya video yang menayangkan keadaan geografis sosial budaya yang ada di Asia Tenggara, mulai dari yang pertama Indonesia dan yang terakhir tadi Kamboja. Oke. Negara yang pertama adalah Indonesia. Keadaan geografisnya gimana? Subur, banyak pegunungan, ya. Sebagian besar dari penduduknya itu bercocok tanam sebagai seorang petani atau perkebunan. Kemudian Singapura, ya, etnisnya sama seperti kita, Melayu, ya. Ada Malaysia, Brunei Darussalam, itu sama-sama Melayu, ya. 4 negara itu seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam itu etnis terbesarnya adalah bangsa Melayu, ya. Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina itu agama sebagian besar mereka adalah agama Buddha. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kita akan mengerjakan LKPD. Ya, di sini Ustaz membagikan LKPD. Kita ada beberapa kelompok. Silakan, Bebsi, Bunda. Bebsi, Anissa, Aulia Izzat Anissa. Silakan pindah ke Anissa, biar pas satu kelompoknya terdiri dari dua. Ya. Silakan dibaca dulu tata caranya gimana, gimana. Nanti silakan dikerjakan kelompok. Ya, silakan boleh kerjasama. Karena ini adalah materi tadi, itu boleh kerjasama per kelompoknya. Di halaman yang pertama, di situ ada beberapa pertanyaan, yaitu apa itu ASEAN, kemudian bagaimana latar belakang terbentuknya negara ASEAN. Kemudian di situ halaman keduanya ada gambar tokoh-tokoh 5 orang. Sebutkan siapa nama tokoh itu, dari mana dia berasal. Kemudian yang terakhir, ini akan menjadi tugas proyek kita, yaitu menentukan nama-nama negara yang sudah ada di papan tulis ini. Nanti silakan ditempel, ya. Jika ada yang kesulitan, boleh tanya sama Ustaz. Silakan dikerjakan. Bagaimana latar belakang?
apa? Oke, nanti fokus di yang lembar ketiga ya. Yang menentukan keadaan geografis itu nama negara dan ibu kotanya. wajah-wajah orang Indonesia yang kesulitan, kalau masih tidak mengerti dengan LKPD-nya, boleh tanyakan sama Ustaz. Aku ini kan, apa ini merah?
Oke, saya kasih waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD sebelum kita menyelesaikan proyek kita membuat peta, ya, membuat peta yang menunjukkan keadaan geografis yang ada di ASEAN. Saya kasih waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Oke, cukup ya. Kita tinggalkan dulu. Nah, sekarang tugasnya masing-masing kelompok akan Ustadz kasih, ya, lembaran ini. Silakan nanti ditempel sesuai dengan negaranya. Oke. Silakan dibaca terlebih dahulu. Iya, patokan mana soleh harus sesuai dengan yang ada di papan tulis. Ya. Silakan kelompoknya Jamia untuk terlebih dahulu menempel. Iya. Kemudian ya, silakan dibuka dulu lainnya. Panduannya sudah ada di depan, jangan sampai salah meletakkan posisi negaranya. Ya, pelan-pelan. Iya. Sip. Iya. Lanjut kelompok Koko. Silakan siapa yang menempel, Koko. Tunjuknya sudah ada di depan, jangan sampai salah. Bisa? Ya, silakan Koko. Lihat mana petunjuknya, Malaysia di mana? Ya, jangan sampai salah. Oke, pintar. Lanjut, susun kelompok itu Julian. Susun kelompok Z ke kelompok Z. Lihat petunjuknya ada di situ. Oke, lanjut. Ayo, jangan sampai salah. Yo, Filipina bukan di situ. Oke. Filipina di mana? Lihat, yuk. Yo, jangan sampai salah. Oke. Lanjut, siapa lagi dulu? Oke, sudah? Siapa yang mau negara Myanmar? Yang belum? Oke, silakan siapa? Siapa lagi? Rasa? Mau? Kamboja? Bisa mau? Ya. Ya, silakan. Yo.
Ini. Jangan yang kosong. Iya. Oke, udah selesai ya. Tepuk tangan kita semua. Nah, ini adalah bentuk keadaan geografis yang ada di Asia Tenggara. Nah, sekarang Ustadz mau minta dua di antara kalian yang maju. Nanti saya akan tunjuk negara apa, silakan dibaca keadaan geografisnya. Saya tunjuk yang pertama, silakan Kansa maju. Silakan baca Filipina. Ya. Silakan suara yang besar, yang lantang. Adalah merupakan negara kepulauan Pulau Luzon serta Pulau Mindanao. Merupakan dua pulau terbesar yang terdapat di sana. Filipina juga cukup banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Negara ini dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik serta berada di antara lempeng Eurasia dan lempeng Filipina. Hal ini menyebabkan Filipina berpotensi untuk terkena bencana gempa bumi, tsunami, serta erupsi gunung berapi. Oke, yang kedua silakan, terima kasih, tepuk tangan dulu. Silakan Koko. Ustadz kasih kamu baca Vietnam deh. Silakan dibaca keadaan geografis yang ada di Vietnam. Secara geografis, negara Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan wilayah utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annamite yang berhubungan dengan Vietnam wilayah utara serta Vietnam bagian selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, serta delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, siapa yang harus akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jadi kesimpulannya, ya, atau ada di sini yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa masih malu-malu? Ya, tapi saya rasa saya harap kalian bisa semuanya. Jadi kesimpulannya, bahwasanya keadaan geografis pada suatu wilayah itu pasti berbeda, tidak sama, ya. Satu pulau dengan pulau yang lain yang ada di Indonesia, yang sama-sama di Indonesia itu berbeda, apalagi beda negara, pasti keadaan geografisnya berbeda. Namun dengan berbedanya keadaan geografis itu merupakan menjadi ciri-ciri dari negara tersebut. Indonesia ciri-cirinya banyak sawah, banyak candi, banyak gunung berapi, dan lain sebagainya. Singapura ciri-cirinya, keadaan geografisnya, mereka negara yang maju, banyak gedung-gedung tinggi, ya, wisatanya juga bagus, dan setiap negara itu mempunyai ciri-ciri keadaan geografis yang berbeda-beda. Oke, mungkin hanya sampai sini saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz minta Koko sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Oke, terima kasih Koko. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang keadaan ekonomi, politik, dan budaya yang ada di Asia Tenggara. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.